Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah 19030207. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan bagaimana cara menganalisis data menggunakan software Frontier 4-in-1. Yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah mendownload software 4-in-1 pada halaman browser kamu seperti ini. Kemudian setelah muncul pada halaman pencarian, kamu harus mengklik link yang pertama, yaitu Frontier 4-in-1. Kemudian setelah muncul pada halaman browser yang dituliskan download. Nah, setelah itu klik tulisan Frontier 4-in-1. Kamu klik dan tunggu. Kemudian scroll ke bawah lagi dan pastikan terlebih dahulu kamu sudah benar. Pada halaman Frontier divimtm. Nah, jika sudah benar, scroll ke bawah. Scroll ke bawah terdapat tulisan download software dan kamu klik, maka ia akan mendownload software Frontier 4-in-1. Setelah software Frontier terdownload, kamu dapat membukanya pada halaman laptop komputer kamu. Nah, seperti ini bentuk filenya. Ini diekstrak ya, teman-teman. Nah, untuk membukanya, kamu harus mengekstraknya terlebih dahulu. Ekstrak, kemudian diekstrak. Nah, akan seperti ini file yang sudah diekstrak. Kita dapat menggunakannya, namun untuk memudahkan kamu dapat mengcopy paste file yang sudah diekstrak tadi ke DOS atau tempat penyimpanan data supaya kamu mudah mengingat. Letak software Frontier 4-in-1 memudahkan kamu menganalisis data. Untuk menggunakan alat analisis software Frontier 4-in-1, kamu harus memiliki sebuah data untuk dianalisis pada software Frontier 4-in-1. Di sini terdapat beberapa contoh atau data perusahaan. Yang ini ada variabel Y, variabel X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian di copy. Copy paste dari perusahaan satu hingga seberapa banyak data yang kamu miliki dari perusahaan. Nah, pada kali ini ada terdapat 60 data. Kemudian kita copy paste. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Ini merupakan contoh data dari beberapa perusahaan yang telah tersedia Frontier 4-in-1. Nah, seperti ini. Kemudian kita save atau simpan data tersebut pada halaman kamu menyimpan software 4-in-1. Pada kali ini saya akan simpan di data D dan memberikan nama ig.1-d.txt. Jangan lupa mengubah dokumen menjadi teks MS Docs. Kemudian save. Yes. Nah, setelah kita keluar dari halaman akan muncul bentuk data yang kita simpan tadi seperti ini. Setelah itu kita buka parlemen Frontier 4-in-1 untuk melanjutkan analisis data pada software Frontier 4-in-1.
Terdapat beberapa pertanyaan pada halaman Frontier 4-in-1. Yang pertama ada, do you wish to type the instruction at the terminal? Kita klik T, kemudian enter. Yang kedua ada extension the error. Kita klik 2, kemudian enter. Enter the name of your data file, atau mengklik nama data yang telah kita save sebelumnya, yaitu eg1t1-d.txt, kemudian enter. Enter a name for an output file, atau nama file yang keluar nanti akan seperti apa. Nanti kali ini akan kita beri nama eg1t1.out.txt, kemudian enter. Kemudian kita klik 1 karena efisiensi produksi, kemudian enter. Kemudian apakah terdapat variabel independen Y? Enter. Kemudian banyak data, kita tulis 60 data, enter. Kemudian berapa banyak variabel pada data? Klik 1, enter. Dan berapa banyak data? Kita tulis 60. Kemudian berapa banyak periode pada data? Klik 1. Berapa banyak jumlah data? Kita klik 5, kemudian enter. Kita klik N, kemudian enter. Apakah terdapat variabel Z? No, enter. Kemudian yang terakhir kita klik N, enter. Oke, akan seperti ini tampilannya. Kita dapat membuka data dengan nama seperti sebelumnya yang telah kita klik sebelumnya, yaitu eg1t1-o.txt. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini terdapat dari program Frontier 4-in-1. Nah, di sini terdapat output dari program Frontier 4-in-1. Dari sini terdapat dengan beta 0 dengan variabel Y, beta 1, beta 2, X2, beta 3, X3, beta 4, X4, dan beta 5, X5. Di sini terdapat koefisien error dan T-ratio. Selanjutnya scroll ke bawah, standar. Nah, di sini terdapat file final and extension R. Y merupakan kalimat discrete. Y dapat kita representasikan. Di sini terdapat beta 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, beta 0 ini merupakan variabel Y, dan beta 1 merupakan variabel X1, sampai dengan beta 5 merupakan variabel X5. Di samping beta 0 hingga beta 5 terdapat koefisien, standar error, dan T-ratio. Perlu diketahui koefisien ini merupakan bagaimana variabel X atau beta 1 hingga beta 5 mempengaruhi variabel Y atau beta 0. Nah, pada data kali ini dapat kita lihat beta 1 atau variabel X1, beta 2, dan beta 5 memberikan pengaruh positif terhadap variabel Y atau beta 0. Sedangkan beta 3 dan variabel X3 memberikan pengaruh negatif terhadap beta 0. Perlu kita ketahui dari data the final L estimates R, Y perlu kita lihat hanyalah koefisien dan T-ratio, di mana T-ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel X terhadap Y. Untuk itu perlu kita bandingkan dengan T, tabel yang mana nilai operasi dikurangi dengan jumlah variabel. Pada data kali ini nilai operasi sebanyak 60, jumlah variabel sebanyak 5. Nah, artinya kita dapat melihat jumlah observasi pada nilai kelima dengan alfa 5%, yaitu 0,67898. Jika dibandingkan dengan beta 1 atau X1, yaitu sebesar 0,209. Maka artinya T-ratio lebih besar dari T tabel, sehingga tidak memiliki pengaruh X1 terhadap variabel Y. Dengan X2 sebesar 0,1978, Y juga tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Begitupun variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan pada variabel X4 dengan nilai T-ratio 0,966 dapat disimpulkan bahwa T-ratio lebih besar pula
quantitatable sehingga artinya variabel X4 sangat berpengaruh terhadap variabel Y. Namun, pada variabel X5 sama seperti pada variabel sebelumnya, yaitu pada variabel X1 sampai X3, yaitu tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke sigma square. Sigma square merupakan faktor intern atau faktor yang tidak dapat berubah. Contohnya pada data pertanian adalah biaya bibit, penyemaian, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah gamma. Gamma adalah nilai di luar model yang tidak bisa diprediksi jumlahnya. Pada data pertanian contohnya adalah bencana, cuaca atau iklim, dan lain-lain. Di sini dituliskan angka sebab pada frontier tidak dituliskan nama-nama perusahaan. Pada data kali ini sebanyak 60 data perusahaan dengan periode 1 tahun dan efisiensi estimate sebanyak 60 data. Dan yang terakhir terdapat nilai efisiensi pada data output yaitu 0,75. Menurut referensi yang saya baca dan dengar, semakin mendekati angka 1, maka nilai efisiensi akan semakin bagus. Nah, pada data kali ini, nilai efisiensinya adalah 0,759, yang berarti nilai efisiensinya sudah mendekati angka 1. Sekian hasil presentasi dari saya.